Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putu Bagus Kertasegara, NRP 001 dari kelas 2 D4 IITA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sekilas tentang kuliah tamu pada hari ini, yaitu Law of UX, di mana pematerinya adalah Pak Maulidan Bagus, di mana beliau selaku CEO dari dan founder dari PT Maulidan Games. Eee, di sana beliau memaparkan beberapa materi yang sangat menarik. Salah satunya itu ada hukum-hukum UX. Nah, jadi hukum-hukum UX ini sebenarnya beliau itu bukan menjelaskan, tapi lebih membahas sekilas itu tentang strategi, skop, structure juga pada layar UI UX. Tetapi pada fokusan kali ini kita akan membahas pada layar selekton. Karena di selekton ini ada law-law atau hukum-hukum yang mendukung pondasi dari terbentuknya UX ini. Nah, sebelum masuk itu kita harus memahami dari pentingnya suatu keilmuan. Jadi ada beberapa tahapan jika kita ingin belajar itu yang namanya belum taksonomi. Nah, di mana yang pertama itu adalah mengingat, setelah itu mengerti, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan terakhir menciptakan. Seperti yang kita ketahui di dalam suatu bidang, misalnya itu catur, farmasi, clean code atau UX itu, di sana itu ada ilmu-ilmu atau istilah-istilah yang wajib kita ketahui jika kita ingin mendalami atau mempelajari suatu hal. Misalnya di chess itu, eee, Boden Knight, King Gambit. Nah ini, saya tidak tahu karena memang saya tidak memahami atau mempelajari keilmuan dari catur ini. Sedangkan untuk clean code itu seperti drive principle, keys, yakni, solid. Nah, itu karena saya mempelajari, saya mau tidak mau harus mendalami itu istilah dari yang seperti clean code ini. Begitu juga dengan UI UX. Nah, itu disebutkan oleh Uncle Bob atau Robert C. Martin, itu menulis clean code itu harus dilakukan dengan cara berurutan jika kamu mau disebut dengan profesional. Nah, tidak ada alasan untuk kamu melakukan sesuatu hal itu di luar dari batas maksimalmu. Lebih lebih rendah dari batas maksimalmu. Artinya kita harus, sungguh-sungguh dalam melakukan suatu hal sehingga mencapai batas maksimal dari yang kita miliki. Gunakan potensi semaksimal mungkin. Seperti itu di dalam bukunya Robert C. Martin, itu Uncle Bob. Nah, langsung saja, di UX Law itu dibagi menjadi beberapa, bagian seperti dipetakan itu. Nah, itu menjadi 5. Jadi yang pertama itu ada information load, setelah itu ada waypoint, information display, gestalt principle, dan terakhir usability heuristic. Nah, yang pertama ada information load. Di information load ini juga terdapat beberapa prinsip atau law-nya. Yang pertama ada on-cam razor. Nah, on-cam razor ini jadi di mana kita harus melihat suatu hal itu dengan cara simpel. Jadi seseorang itu, secara fisiologis itu akan lebih tertarik dengan sesuatu yang simpel daripada yang atau sederhana daripada yang ribet. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini diberikan contoh oleh, dari PPT-nya Pak Maulidan itu, di mana terdapat 2 homepage, yang satunya itu, eee, maksudnya panjang dan tidak sederhana, dan yang sebelah kanan itu sangat sederhana dan mudah dimengerti. Jadi informasinya itu dalam, lingkup segini itu sudah sampai informasinya, ketimbang informasinya yang sangat panjang, tapi orang menjadi malas untuk melihatnya, karena tidak dibawakan secara ribet, secara simpel, seperti itu. Seperti ini juga contohnya, kalau kita lihat yang lebih kanan ini lebih sederhana daripada yang, sebelah kiri, ini memakai konsep dari Occam Razor. Nah, yang kedua ada Higgs Law.
pada Higgs law ini, adalah itu jadi suatu, kalau di penerapan di UX itu, eee, suatu opsi. Nah, itu semakin banyak opsinya, jadi semakin lama, seseorang memerlukan waktu untuk berpikir. Nah, eee, jika dilihat rumusnya akan seperti ini, A plus B log 2N. Jadi untuk di contohnya itu di pada sebelah kiri ini, yang kiri lebih bagus daripada yang kanan, karena yang kiri ini lebih sedikit opsinya, ketimbang yang sebelah kanan. Karena seperti, Higgs law konsepnya itu, semakin sedikit, opsi atau pilihan, semakin sedikit juga waktu yang diperlukan untuk berpikir. Jadi untuk penerapannya itu, sebaiknya untuk pilihan itu yang, menjadi prioritas saja. Nah, di prioritasnya itu jangan terlalu banyak, karena nanti terlalu banyak itu si user itu untuk memilih itu memerlukan waktu yang lama, seperti itu. Jadi itu disarankan, dibuat sedikit mungkin. Tapi dengan konteks harus tetap jelas, harus tetap ada maknanya. Jadi seperti itu. Lanjut ke Miller's Law. Jadi di konsep Miller's Law ini, terdapat, fisiologi manusia, hanya dapat mengingat, 7 sampai 7 plus min 2, eee, 7 plus min 2 kata. Jadi 7 plus min 2 berarti 5 sampai dengan 9 kata saja. Jadi kalau pada contoh ini dari beberapa kata ini, manusia hanya dapat mengingat 5 sampai 9 kata saja, dalam, kurun waktu 10 sampai 15 seconds. Artinya itu ingatan jangka pendek dari manusia. Nah, dari konsep ini itu diterapkan pada UX itu biasanya pada bagian navbar atau icon-icon, suatu opsi dari fitur. Misalnya ini terdapat pada Grab dan Gojek itu untuk fiturnya sendiri itu, 5 sampai 9, di mana untuk Grab ini memakai ada 8 fitur. Nah, itu masih menggunakan Miller's Law, sedangkan untuk, Gojek sendiri, juga masih ada 8. Tetapi di sini uniknya, Gojek memiliki icon atau fitur extend. Nah, di mana nanti ini, user bisa, melihatnya jika ingin tahu lebih lanjut. Jadi yang ditampilkan di luar itu merupakan yang memang fitur andalan atau prioritas dari suatu apps. Eee, ini juga sama, tunggu, pada game juga sama di bagian kiri itu pakai Miller's Law juga, bagian atas hanya 5 sampai 9, icon. Lanjut ini ada Tesler's Law. Nah, di mana Tesler's Law ini, terdapat, kompleksitas yang tidak dapat disimplifikasi. Jadi pada contohnya itu, di sini itu untuk, mau tidak mau dari apa ini agen agen kereta api kayak agen kereta api ini mau tidak mau harus menampilkan, banyak 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 prosedur karena memang, prosedur dari pemesanan kereta api memang harus banyak seperti ini. Jadi dia ini mungkin memang agak bertentangan dengan Miller's Law tadi dan, law-law yang sebelumnya karena memang Tesler's Law ini pengecualian karena suatu hal itu memang harus prosedurnya seperti itu, seperti ini. Ini contohnya penerbangan. Nah, seperti ini juga di bagian game untuk ini nggak tahu game apa, tapi, untuk dia ada icon-iconnya atau kategorinya di bawah ini. Nah, ini dia mau tidak mau harus menampilkan semuanya, memang semuanya itu, prioritas di suatu apps, seperti itu. Yang kedua itu
ada bagian waypoint. Nah, di waypoint itu ada beberapa law juga, ada 5. Yang pertama kita bahas itu Jacob's Law. Nah, di Jacob's Law ini seseorang atau user itu cenderung menyukai produk yang umum atau familiar dengan mereka. Jadi ini contohnya itu ini produk dari Microsoft, di mana yang atas ini merupakan produk dokumen atau Word, yang bawah ini PPT atau presentation. Nah, eee, dari kedua produk ini sangat memiliki kesamaan dari segi fitur, fitur navigasinya, sehingga user itu menjadi familiar dan tidak belajar ulang mengenai apps yang mirip ini. Jadi kita disarankan untuk membuat apps itu harus memperhatikan yang namanya kompetitor untuk mempermudahkan user-user dalam menggunakannya, seperti itu. Lanjut Fitts Law, di mana Fitts Law ini itu ada suatu rumus yang sangat menarik, yaitu distance dibagi size. Jadi semakin jauh jaraknya dari titik pusat dan semakin kecil ukurannya, nah itu akan mendapatkan prioritas yang paling terakhir. Artinya, langsung saja ke contoh ya. Misalnya Pak Maulana itu kemarin memberikan contoh bukan tombol, lebih tepatnya action dari close, button untuk close. Nah, itu diletakkan paling pojok kanan dan ukurannya kecil. Nah, artinya si pembuat itu ingin memprioritaskan action close ini di paling terakhir. Sedangkan kalau dia membuat itu di tengah titik pusat itu maksudnya di tengah-tengah dari layar dan ukurannya itu besar, artinya si pembuat itu ingin memprioritaskan sesuatu itu. Misalnya ini Tokopedia, jadi Tokopedia itu ingin memprioritaskan apa namanya ini? Apa namanya ini? Diskon, mungkin diskon ya. Pokoknya kupon-kupon itu karena ukuran dan juga posisinya itu berada di tengah dan ukurannya besar. Ya, seperti itu. Nah, ini juga. Nah, pada sign ini dilakukan di tengah dan di dekat titik pusat dan ukurannya juga besar. Artinya ini yang pembuat ini bertujuan untuk seorang yang masuk ke page ini untuk melakukan sign in seperti itu. Lanjut. Setelah Fitts Law ada Von Restorff Effect. Nah, di Von Restorff Effect ini artinya di seluruh objek yang sama, jika ada suatu pembeda, dia akan sangat mudah diingat. Kemarin waktu kuliah tamu juga Pak Maulana itu memberikan suatu contoh, misalnya sewaktu kampanye, orang yang menjadi pusat perhatian itu pasti menggunakan pakaian yang berbeda dari pendukung-pendukungnya. Misalnya pendukungnya menggunakan baju putih, si orangnya ini pasti menggunakan baju yang kontras terhadap warna putih, misalnya hitam atau merah, seperti itu. Jadi dia akan sangat mudah diingat. Nah, seperti ini juga pada ini mungkin Google ya. Pada Google itu pembelian storage. Nah, ini terdapat rekomendasi. Jadi ini ada sebuah bingkai itu. Jadi menunjukkan bahwa ini loh produknya yang rekomendasi di bagian ini. Jadi secara tidak langsung mata dari pengguna atau user itu akan terarah pada yang berbeda ini. Karena kita lihat contohnya 15 GB, 100 GB, 200 GB dan 2 TB. Nah, itu sama dari segi layout. Cuma pada 100 GB ini diberikan
garis pinggir, seperti ini. Jadi karena pembeda tersebut, mata kita menjadi tertuju ke 100 giga ini, seperti itu. Untuk lebihnya sama, solusinya ada Zeigarnik Effect. Nah, Zeigarnik Effect ini, untuk lebih mengingatnya, user itu bisa diberikan, seperti apa ya, checkpoint atau, eee, apa namanya, tanda sudah selesai dan belum selesai itu diberikan, suatu keterangan. Jadi untuk melakukan sesuatu. Biasanya juga ini terdapat pada game-game kebanyakan temuin, dan juga biasanya pada pembelanjaan toko online juga ada. Apakah dia sudah masuk tahap mana tahap mana tahap mana. Dan registrasi akun juga ada biasanya, akan menggunakan Zeigarnik Effect ini. Nah, setelah itu ada Serial Position Effect. Nah, jadi Serial Position Effect ini user akan lebih cenderung mengingat hal yang pertama dan terakhir dari, item yang dibandingkan. Nah, misalnya ini pada contoh, nah ini, Serial Position Effect, jadi biasanya home itu bakal diletakkan di paling kiri dan paling kanan itu diletakkan pada bagian, user. Nah, ini bakal, seorang bakal sangat mudah mengingat, seperti itu. Nah, ini juga kemarin Pak Maulida itu memberikan contoh tentang marketing, tentang popcorn ini. Nah, jadi awalnya ini ada 2 yaitu small dan large. Nah, di sini ada item decoy. Item decoy ini digunakan sebagai item pembanding agar, yang large ini dilakukan, terdapat pembelian juga. Jadi jika pembandingnya hanya small dan large, otomatis large-nya akan sedikit, yang membeli. Nah, jika ada item decoy seperti pembanding ini, di mana harganya 6,5, jadi ini bakal dijadikan perbandingan untuk yang large. Jadi jika dia ingin beli medium, dia bakal pikir-pikir lagi, kenapa nggak nambah 0,5 saja untuk dapat large, seperti itu. Nah, setelah itu ada di bagian information display, ada 2 yaitu Goal Gradient Effects dan Parkinson Law. Nah, Goal Gradient Effects ini, nah ini, jika semakin dekat user dengan suatu goal, semakin semangat dia untuk mencapainya. Nah, ini biasanya, untuk step-step itu pada suatu task. Jadi diberikan suatu, bagan, nanti, contohnya seperti ini. Nah, ini kan ini semakin dekat dengan, goal kan. Nah, itu jadinya si user itu semakin bersemangat. Jadi ini lebih ke visualisasinya sih, untuk membangkitkan semangat dari usernya. Terakhir ada Parkin's Law. Nah, di sini, untuk mengerjakan suatu hal itu tidak bisa langsung dikerjakan sekaligus. Jadi si user itu lebih enak mengerjakannya jika, yang runtutan yang sangat panjang itu dibagi menjadi beberapa step. Jadi sehingga akan lebih mudah dan menjadi efektivitasnya tinggi. Nah, lanjut, ini ada Gestalt Principle. Sebenarnya ini tidak dijelaskan oleh Pak Maulidin karena kekurangan waktu. Jadi ada 2, Gestalt Principle dan Usability Heuristic. Nah, mungkin saya akan langsung jelaskan saja, cuma secara singkat. Nah, di mana proximity ini adalah, elemen yang berdekatan itu dianggap satu kelompok. Jadi ini karena ini berdekatan, ini dengan ini berdekatan, ini dianggap satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok, seperti itu. Ini juga untuk tata letak pada, bagian layout. Biasanya dipakai Gestalt Principle ini. Nah, selanjutnya itu ada closure. Jadi, item-item yang memiliki celah cenderung tidak diperhatikan oleh user, sehingga lebih baik itu adalah item-item yang berisi atau fillable. Seperti ini. Karena similarity berarti elemen-elemen yang terlihat cenderung serupa. Nah, itu jadikan satu kelompok. Nah, ini kan serupa, ini bagian warnanya sama jadikan satu kelompok. Nah, ini bentuknya sama, satu kelompok. Seperti itu.
Nah, lanjut, eee, common region. Nah, jadi ini dalam satu area itu dipisahkan dengan, batas itu dianggap satu kelompok. Nah, seperti ini. Nah, ini dipisahkan dengan batas, ini dianggap satu kelompok, ini juga satu kelompok, seperti itu. Selanjutnya ada continuity. Jadi kalau dia, elemen-elemen yang diurutkan sebuah garis kurva itu dianggap sebagai satu kelompok juga. Selanjutnya ada figure and ground, jadi otak manusia itu secara alamiah mengenali sesuatu yang di depan dan belakang. Jadi ini lebih konteks ke, foreground dan background. Jadi biasanya foreground dan background ini akan, kontras. Misalnya di sini ada tulisan ini dan background-nya. Nah, ini warnanya agak kontras, itu dengan tujuan itu agar user fokus pada bagian yang kontras tersebut. Seharusnya simetri, yang memiliki objek simetri itu bakal, eee, apa namanya, enak dilihatnya. Bukan enak dilihat sih, lebih ke teratur aja untuk dilihatnya yang simetri tersebut. Itu ada contohnya juga seperti ini. Ini grid-nya itu dalam satu layout itu ada beberapa yang itu simetri, yaitu 4:2. Nah, yaitu yang terakhir ada common fate, yang terakhir sebenarnya. Yang terakhir ada common fate, elemen-elemen yang bergerak secara searah dianggap, sebagai satu kelompok. Nah, ini seperti arahnya yang sama itu satu kelompok. Seperti itu sih. Ya, yang terakhir itu ada di bagian, Law UX, ada usability heuristic. Nah, pada usability heuristic itu ada beberapa, saya akan jelaskan secara singkat. Visibility of system status, artinya sistem itu memberikan, visualisasi kepada user agar, lebih mudah dimengerti, seperti ini. Ada upload image, diberikan, loading atau, atau apa namanya, ada progresnya itu diberikan oleh sistem agar user tahu, sistem sampai mana sih bekerja, seperti itu. Nah, selanjutnya ada, match between system and real world. Nah, jadi apa namanya, sistem harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Untuk itu biasanya digambarkan pada sebuah produk itu harus memiliki fungsionalitas yang sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya user control and freedom. Nah, jadi user ini, eee, bisa melakukan emergency exit pada suatu apps dan di page apapun. Nah, ini contohnya seperti, kalau salah ini pada email, nah itu kita bisa mengundo suatu suatu hal yang sudah kita delete. Nah, itu si user bisa bebas untuk mengontrol, flow-nya. Selanjutnya konsisten and standards. Nah, ini juga ada contohnya juga tadi di Law of UX, bahwa penggunaan dari suatu apps itu harus similar atau sama, mungkin mirip dengan yang, eee, yang 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 berdekatan. Nah, ini seperti ini kalau nggak salah ini pada Words dan ini PPT. Nah, dari segi fungsionalitas, dia itu memiliki standar. Kalau kita lihat, untuk Words, PPT itu masih memiliki gaya peletakan atau icon-icon yang sama. Contoh ini clip art dengan clip art. Nah, walaupun dia beda aplikasi, tapi dia konsisten menggunakan icon seperti ini. Lanjut ini ada error prevention. Nah, diberikan sistem itu akan mendesain, untuk mencegah pengguna untuk melakukan kesalahan. Jadi misalnya kita ingin, meng-delete sesuatu, nah itu bakal di-alert dulu, ditanya dulu apakah benar ingin menghapus ini atau gimana. Nah itu, mencegah suatu error. Lanjut untuk recognition, return, and recall. Nah, ini untuk, meminimalkan pengguna itu mengingat, objek, pilihan yang terlihat.
Jadi si pengguna itu tidak seharusnya itu mengingat semuanya. Nah, jadi ini di dipetakan, dalam suatu kategori-kategori. Contohnya ini di musik misalnya ada label untuk, country rock, terus ada country, seperti itu. Flexibility and efficiency, use. Jadi ini, sebaiknya suatu sistem itu sangat fleksibel dan efisien dalam penggunaannya. Nah, ini sebagai contohnya itu, shortcut. Shortcut itu seperti Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste, terus, bisa drag and drop. Nah, itu fleksibel dan efisiensi. Terus ada arsitek dan minimalis desain. Nah, kalau bisa suatu desain itu harus memiliki, unsur, eee, estetiknya juga, tapi harus minimalis. Seperti kita contoh ini seperti, Google itu tidak ada aneh-aneh, cuma latar belakang putih, terus tulisan Google. Nah, ini kan simpel, tapi tetap estetik untuk kita lihat. Nah, ini juga ada law-nya, jumlah penggunaan itu ada 7/2. Nah, yang 9 itu help user recognize, diagnosis, and recover from error. Nah, jadi saat terjadi error, aplikasi itu seharusnya tidak hanya memberikan error, pesan error, tapi juga memberikan pesan untuk, solusinya. Jadi seperti ini, eee, apa namanya, email-nya salah, nah itu dikasih tahu, yang benar tuh kayak gimana, kayak gitu. Terus help and documentation. Nah, jadi suatu aplikasi, walaupun UX-nya sudah bagus, UI sudah bagus, nah itu tetap harus diberikan yang namanya help and dokumentasi di aplikasi tersebut. Eee, ini juga ada tips-tips, untuk menjadi UX designer. Yang pertama itu adalah semakin agile temu, penguasaan konsep UX dalam tim akan semakin dibutuhkan. Jadi suatu, tim jika memang dia semakin agile, konsep-konsep dari UX itu harus dipahami oleh setiap anggota di tim tersebut. Nah, ini untuk, apa namanya, untuk proses pengerjaannya itu UX, suatu produk itu harus dikerjakan secara iteratif. Artinya, dia harus memiliki beberapa tahapan tersebut. Ini ada MVP-nya, harus mengerjakan sedikit dan secara iteratif, nanti akan, terdapat semuanya. Jadi untuk mencapai suatu produk, itu dalam sekali sprint itu harus mencapai, hasil. Itu ada beberapa yaitu fungsionalitas, reliable, usable, dan enjoyable-nya. Nah, ini juga UX designer itu harus, adaptif dan pandai dalam berkompromi. Itu berkompromi dengan user ataupun stakeholder-nya nanti. Nah, ini juga sudah saya jelaskan ada Bloom taxonomy, jadi ilmu dan experience itu juga harus merata, karena jika, banyak memiliki ilmu tapi tidak memiliki experience itu juga, kan tidak sangat baik. Jadi untuk ilmu dan experience seharusnya bisa dilakukan dengan cara seimbang. Nah, eee, sekian untuk, review yang saya lakukan, pemahaman saya mendengarkan penjelasan dari Pak Maulidan. Untuk salah kata atau, kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian itu saya ucapkan mohon maaf. Untuk akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Bagus Kertasegara izin undur diri. Terima kasih.